Ketika kemarin malam saya mendengar bahwa akan ada pemekaran pemerintahan di Krayan, akan jadi kabupaten. Ketika hampir semua saudara bertepuk tangan, saya takut. Kenapa saya takut? Kalau Krayan ini akan jadi kabupaten. Takut saya ada 3 hal. Yang pertama, melihat persiapan generasi muda. Ini belum siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Kenapa saya katakan itu? Kalau sampai jadi kabupaten, berarti harus persiapan aparat pemerintahnya. Kodimnya bagaimana? Komando distrik militernya. Terus polseknya bagaimana? Terus rumah sakitnya bagaimana? Dan banyak perangkat-perangkat lain. Maafkan saya, walaupun tidak sering, setahun berapa kali saya ke Krayan, bahkan ini pertama kali saya ke Longlayu. Kalau saya salah, saya minta maaf kepada para pemimpin. Kira-kira dari satu hal kecil ini, kira-kira siap tidak? Secara jujur saya minta jawab. Apa jawabannya? Siap atau tidak? Melihat persiapan seperti ini. Berarti akan masuk pengusaha-pengusaha dari luar, kontraktor, dan macam-macam lagi. Kalau ini dimekarkan jadi kabupaten. Itu yang kedua. Siap tidak kita menghadapi arus. Yang masih kecamatan-kecamatan, 5 kecamatan ini saja. Pengaruh narkoba, pornografi, alkohol, perjudian. Sulit atau mudah diatasi? Loh, saya tanya, coba jawab, sulit atau mudah? Sulit. Jadi kalau jadi kabupaten berarti akan lebih mudah semua arus itu masuk. Karena pasti pemerintah akan membuka semua akses fasilitas. Nah, itu yang saya takut. Yang ketiga, maafkan saya tidak tahu harus bagaimana, maka itu kira-kira dalam konferensi daerah yang ke-21 ini akan dihasilkan keputusan-keputusan yang tidak hanya, ya saya minta kepada semua anggota sidang besok di hari kedua, keputusan-keputusan konferensi daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Krayan yang ke-21 di tahun 2016 ini harus memutuskan juga hal-hal penting di luar gereja untuk menghadapi pemekaran daerah ini. Maksud saya begini, saya tidak tahu kepada siapa suara saya ini akan diterima. Maksudnya begini, sampai betul-betul jadi kabupaten itu, yakinkan semua pihak, khususnya pemerintah, bahwa gereja di Krayan harus dilibatkan sebagai ujung tombak untuk mengambil segala keputusan. Setuju tidak saya berkata ini? Loh, saya tanya ibu bapak yang di belakang, setuju tidak? Kalau peranan gereja di nomor 2 kan, saudara harus protes. Sebab fakta menunjukkan sebelum ada pemerintahan resmi, maka pemerintahan gereja yang lebih dulu ada di Tanah Lundaya ini. Betul atau salah saya berkata? Nah, ini harus terbukti. Maaf, saya tidak bicara politik, tapi ini fakta. Walaupun kita tidak akan buat yang sama, tapi paling tidak. Ketika Aceh, provinsi itu, menjadi provinsi khusus, daerah istimewa, maka Islam itu dinomorsatukan karena mereka lebih dulu ada. Dan negara mengakui. Maka itu saya pesan kepada pengambil keputusan, masih ada 2 hari lagi sidang, Jumat dan Sabtu ya. Tolong siapkan, saya tidak tahu siapa yang akan jadi ahli pikir, siapa akan jadi pemikirnya untuk hal ini.
bahwa konferensi daerah Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Krayan yang ke-21 harus memutuskan juga hal-hal yang penting di luar gereja. Untuk jadi kabupaten baru pemekaran ini, gereja harus punya peranan. Pemerintah harus melibatkan gereja. Karena ini otoritas atau lembaga yang pertama ada di tanah ini. Ini penting. Jadi jangan sampai peranan gereja dinomor duakan setelah jadi kabupaten. Ngerti maksudnya ya? Ini penting sekali. Kalau hal ini gagal, berarti untuk selamanya akan gagal. Dan menyedihkan sekali. Maka darah para misionaris, khususnya darah Wilfinger, akan protes ke surga. Gara-gara kita, dia tumpahkan darahnya untuk tanah ini. Begitu pula pengorbanan Tuan Presut, istilah orang Krayan, akan sia-sia. Kemarin ketika saya masuk ke tenda ini, mata saya tertuju pada dua foto ini. Bapak Ketua Daerah, kalau saya boleh tanya, ide siapa Pak pasang foto Ernest Presut dengan Johannes Wilfinger? Ide siapa itu Pak Mika? Keputusan daerah. Betul. Anak-anak muda ingat ini. Saya baru tahu juga kemarin waktu ketua daerah menunjukkan sejarah siapa-siapa pernah jadi ketua daerah. Ternyata Bapak Pendeta Samuel Baru 3 kali Pak ya ketua daerah. Tahun tahun 2010 yang lalu. Saya terakhir ketemu Pak Samuel Baru Parti. Saya masih pesan begini kepada hamba Tuhan yang hebat ini. Pokoknya Pak, terus sampaikan kepada generasi muda sejarah. Sayang, Bapak Tiko Tembara sudah dipanggil Tuhan duluan. Padahal waktu itu terakhir saya nginap di rumah beliau di Kampung Baru. Saya tuh masih bilang, Pak Teko, kalau saya beli alat rekam, Bapak siap ngerekam gak cerita sejarah Injil untuk tanah ini? Ternyata saya belum sempat kirim alat rekam itu. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Waktu saya mendengar Pak Samuel Baru dipanggil Tuhan juga, saya kembali sedih. Siapa lagi yang akan meneruskan cerita ini? Siapa ini orang tua? Nexon, kamu masih ingat orang tua yang di Lembudut, yang pakai tongkat itu, anggota baptisan yang pertama? Siapa namanya bapak itu? Ingat gak di Lembudut? Siapa namanya? Saya lupa. Pokoknya seangkatan dengan Bapak Teko Tembara. Nah, sayang dia tidak sekuat Bapak Teko dalam bicara segala macam. Nah, tapi kemarin ketika saya masuk ke tenda ini dan saya melihat ada 2 tulisan itu, saya bicara pada anak-anak saya, kalian foto dan baca. Ini pengorbanan yang luar biasa. Jadi siap gereja tampil di pemerintahan baru di Kabupaten Krayan nanti? Loh kok diam saja? Siap? Harus siap. Karena mau tidak mau harus siap. Sebab keadaan sudah terjadi. Sudah bergulir. Nggak bisa dihentikan. Kabupaten baru pasti akan terjadi. Nah, dalam konferensi ini saya ingin bagikan ini. Hari ini saya ingin meyakinkan setiap saudara, khususnya anak-anak muda. Kita akan coba menemukan satu titik untuk memulai segala sesuatu. Itu ternyata bukan di gereja, bukan di sekolah, gedung sekolah, bukan juga di sekolah teologi, juga bukan di kantor camat atau kantor gubernur atau kantor bupati. Tidak. Segala sesuatu titik awalnya adalah di rumah. Siapa yang setuju? Betul? Di rumah.
Apa yang terjadi di kantor pemerintahan, baik kantor camat, baik kantor bupati, baik kantor gubernur, itu semua dimulai titiknya itu di rumah, titik awalnya. Bukan di sekolah, bukan di kebaktian minggu dalam gedung gereja, bukan. Tapi di rumah. Saya beri pertanyaan kepada semua kita. Kita ini bisa berlaku munafik, pura-pura, itu waktu di gereja atau waktu di rumah? Ayo, kita bisa berlaku munafik, berlaku pura-pura, bermain sandiwara, itu di gereja atau di rumah? Cepat jawab. Di gereja. Berarti gereja itu banyak orang munafiknya. Ih, takut. Betul? Di gereja lah kita bisa berlaku munafik, pura-pura. Di rumah tidak. Nggak lucu. Kalau di rumah mau munafik sama siapa? Nggak lucu. Waktu Bapak Ketua Daerah kemarin menyebutkan kata Krayan ini surga dunia. Saya langsung merinding. Betul. Pertama kali saya ke Krayan bersama istri saya tahun 95 bulan Mei. Waktu itu ada konferensi luar biasa istilahnya di Terang Baru. Itu pertama kali saya ke Krayan. Kemarin Bapak Pendeta Yohanes Purba tanya saya, Papa, kenapa Papa bisa begitu intens, bisa begitu cukup sering mengunjungi Krayan? Karena dari beberapa rekan-rekan hamba Tuhan, saya tadi syukur bertemu Pak Aristai, pernah cerita berapa tahun yang lalu. Saya bersyukur. Kemarin Pak Lewi itu ada cerita bagaimana perkembangan di Longbawan, di Brian, di mana lagi saya lupa. Saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya termasuk salah satu dari sedikit hamba Tuhan dari luar Krayan yang cukup sering untuk kesini. Nah, ini Pak Pendeta Yohanes Purba tanya, kenapa Papa? Nah, bagi yang muda-muda supaya tahu. Bulan depan, Agustus, saya akan mensyukuri 44 tahun saya melayani. Itu bulan depan. Nah, selama 44 tahun saya pelayanan, belum pernah saya mengalami suatu perkara hebat seperti waktu saya mau ke Krayan pertama kali. Bagi yang tua-tua pasti masih ingat, ada seorang pengusaha di Samarinda namanya Pak Halim. Masih ingat ya yang tua-tua? Yang muda-muda sudah nggak ingat karena sekarang Pak Halim sudah pindah ke Australia, ke Sydney. Nah, waktu itu bulan Januari, ketua daerah yang ada waktu itu minta Pak Halim untuk carikan hamba Tuhan, pemusik. Nah, kita tahu Pak Halim ini seorang pengusaha yang mengasihi Tuhan. Hampir semua gereja di pedalaman Kalimantan Timur. Saya keliling ke banyak daerah Kalimantan Timur, waktu itu masih timur. Pasti pendetanya cerita, oh keyboard ini dari Pak Halim, alat musik dari Pak Halim, sound system dari Pak Halim. Ini pengusaha luar biasa memberkati Kalimantan Timur. Dia sekarang sudah pensiun dan pindah ke Australia bersama anak-anaknya. Bahkan saya cukup dekat dengan mereka. Anaknya cuma dua-dua waktu anaknya menikah, Pak Halim minta saya memberkati pernikahan anak-anaknya. Maka itu kami dekat. Nah, bulan Januari 95, ketika ada surat dari daerah Krayan kepada Pak Halim, waktu itu ketuanya masih Bapak Pendeta Damus Singa. Minta bahwa bulan Mei ada acara begini. Bulan Februari saya dihubungi Pak Halim. Pak Daniel, bulan Mei, kalau nggak salah tanggal 23 saya lupa. Kosong nggak jadwalnya? Saya bilang kosong. Ada apa Pak Halim? Mau nggak ke Krayan? Maafkan saya. Saya bilang Krayan itu mana? Saya belum tahu. Oh, dekat Tarakan. Oh ya? Nah, saya bicara pada istri saya, memang jadwal kita kosong. Ya udah. Begitu kami berkata ya, Februari bilang iya untuk pelayanan Mei. Ini yang saya kagum. Sampai hari ini 44 tahun hampir, kurang berapa hari lagi. Saya belum pernah mau pelayanan kemana saja,
3 bulan sebelum pelayanan, Roh Kudus sudah memberi saya tema khotbah, memberi saya ayat-ayat firman Tuhan. Saya harus khotbah apa? Istri saya juga heran. Hebat sekali kerajaan itu. Kita belum berangkat, masih 3 bulan. Ternyata Tuhan sudah memberikan firman apa, saya harus khotbah apa. Maka itu tiap kali saya ke kerajaan, saya selalu ingat firman-firman itu. Betapa khususnya orang-orang Lundaya di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, rupanya setan tidak suka untuk kami datang menyatakan kedahsyatan firman Tuhan itu. Kurang 3 minggu. Jadi kira-kira awal Mei, saya tuh mulai curiga. Ini sudah masuk bulan Mei. Kenapa Pak Halim tidak memberi kabar apa-apa? Bagaimana pelayanan ini? Saya dengan istri saya menanti-nanti. Karena ingin tahu ada apa di kecamatan Krayan. Waktu itu masih 1 kecamatan. Karena Tuhan luar biasa. Saya menggebu-gebu. Istri saya, maafkan saya, dia memang agak sulit kalau bilang masuk ke pedalaman. Karena itu takut mandinya dan takut tidurnya. Tapi nggak tahu kenapa waktu ke Krayan dia besok semangat juga. Akhirnya saya telepon kira-kira tanggal 5 Mei, saya nggak ingat tepat. Pak Halim, bagaimana ceritanya Krayan? Pak Dena nggak dengar kabar. Kabar apa? Dibatalkan. Saya kaget. Dibatalkan? Siapa membatalkan? Ya ketua daerahnya. Saudara, saya nggak rela. Nggak relanya begini. Lalu firman yang saya terima sejak bulan Februari ini untuk siapa? Kalau ini batal. Masa Tuhan salah? Masa Tuhan sia-sia? 3 bulan sebelum saya tiba di Krayan, Roh Kudus memberikan firman, saya harus khotbah apa, menyampaikan apa. Karena bagi Tuhan, saudara-saudara orang-orang Lundaya, maaf ya, yang bukan Lundaya jangan sampai tersinggung dulu. Ya, yang lahir sini pokoknya punya tanah. Nggak mungkin. Sambil masih bicara, Roh Kudus berkata begini kepada saya. Suatu hari kalau Pak Halim kesini, saudara boleh tanya. Bagi yang tua-tua pasti masih ingat kejadian itu. Maaf kalau saya sebut satu nama lagi. Bapak Filipus Gaim ikut marah waktu dia tahu kasus itu. Saudara, sambil saya bicara di telepon, Roh Kudus bilang, enggak batal. Oh enggak batal, tapi Pak Halim bilang batal. Jadi yakin Pak Halim batal? Iya. Maaf pun, untuk maaf sudah dibatalkan. Waktu itu kami berangkat dari Samarinda. Untuk maaf juga sudah dibatalkan. Bahkan untuk pemain musik itu saudara Sony, mantunya Pak Sakai, Pak Yones Sakai, itu sudah dibatalkan juga. Terus Roh Kudus bilang gini, minta Pak Halim baca suratnya. Saya ngomong begini, Pak Halim coba baca suratnya. Pak Halim berkata, Pak Dele nggak percaya. Bukan nggak percaya, ini Roh Kudus yang ngomong, saya juga nggak ngerti. Pokoknya harus berangkat, saya bilang begitu. Tapi dibatalkan, terus kalau berangkat mau ngapain ke sana? Kan betul bukan? Saudara, Pak Halim baca suratnya. Sambil saya dengar, nggak ada yang salah. Sampai 3 kali saya minta, Pak Halim baca lagi. Pak Halim agak jengkel. Aduh, Pak Halim mesti nggak percaya. Ketika mau baca yang ketiga kali, saya bilang lagi, Tuhan, nggak salah loh suratnya itu. Yang mana baca? Dengarkan baik-baik. Jelas Roh Kudus bicara kepada saya, baca tanggalnya dan yang tanda tangan. Nah, saya tidak ngerti. Pak Halim, maaf, jangan baca semua, baca tanggalnya dan baca yang tanda tangan. Pak Halim kaget. Pak Halim terima surat undangan dari Bapak Misak Baru. Misak Baru betul ya? Pak Misak Baru. Waktu itu keadaan agak kacau, kalau saya nggak berkata kacau, maka Pak Misak Baru jadi ketua wilayah sementara, atau baru saya ngerti istilahnya. Nah, surat undangan itu dibuat oleh Pak Misak Baru itu akhir Februari atau awal Maret. Surat pembatalan
dibuat, saya nggak tahu tepat, mungkin April atau awal Mei itu saya tidak tahu. Maaf, saya harus ngomong ini sejarah. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan orang. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Setuju saya ngomong ini? Nah, ketika Roh Kudus bicara kepada saya, pada Pak Alim, baca tanggalnya dan yang tanda tangan, Pak Alim pusing. Undangan yang Februari atau awal Maret itu ditandatangani Bapak Misak Baru. Pembatalan pada akhir April atau awal Mei itu ditandatangani oleh Bapak Damosina. Nah, ini yang kacau. Terus Pak Alim bertanya gini, wah, saya jadi pusing ini. Nah, dia pusing, saya nggak tahu pusingnya karena apa. Gini aja dah. Besok saya akan ketemu Pak Filipus Gaing. Saya tanya, siapa itu orang? Pak Alim jelaskan begini. Oke, terserah. Saya jadi penasaran, ada apa ini? Jadi lucu sekali. Saya diundang dulu, ya, bulan Februari akhir atau Maret awal. Lalu saya dibatalkan. Lucu bukan suratnya ini? Nah, saudara, besok Pak Alim telepon saya besoknya. Dia bilang, luar biasa Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Kenapa, saya tanya? Dia bilang gini, Pak Daniel kan gak ikut baca suratnya. Ya tidak, saya di Papua, Pak Alim di Samarinda, baca bagaimana? Tapi kenapa Pak Daniel bisa yakin bahwa ini suratnya ada yang salah? Saya bilang, Pak Alim, saya itu gak tahu apa-apa. Cuma saya merasa gak terima. Kalau firman untuk gereja di Krayan, untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Lundaya, itu bisa dicuri atau dibatalkan iblis, saya nggak rela. Oh ya, saya lupa satu poin. Saya lupa waktu itu untuk charter MAF dari Samarinda sampai Longbawan. Saya masih ingat betul. Pilotnya lupa saya siapa. Nah, sebelum kami berangkat, karena itu 2,5 jam, saudara. Terbang dari Samarinda ke Longbawan itu 2,5 jam. Lama sekali. Nah, terus pilot ini berkata, apalagi ada perempuan istri saya itu, tolong ya kencing dulu. Nah, pertama saya bingung, ini mau naik pesawat bilang kencing dulu itu kenapa? Kan kami nggak tahu kalau itu jauh. Ya ternyata naik pesawat MAF yang isi 5 orang waktu itu yang Cessna, bukan yang Caravan. Lah kalau pengen pipis di udara mau kencing di mana? Begitu pilot berkali kencing dulu itu sampai berapa kali. Saya ingat itu tertawa betul. Nah, setelah terbang baru kami tahu. Aduh, ini kaki, ini punggung sudah tahu bengkok mau bagaimana duduk melipat. Bisa bayangkan ya, yang pesawat MAF yang kecil itu Samarinda ke Longbawan. Ada nggak pernah terbang dari Samarinda Longbawan atau Longbawan Samarinda, jauh sekali. Pak Filipus Gaing ikut di pesawat itu. Ketika kami mau landing, kelihatan tenda besar. Oh ya, saya lupa. Dari 4 konferensi daerah, ini pertama kali saya lihat tenda sebesar ini. Tepuk tangan untuk orang Longayu. Hebat buatnya ini. Itu kemarin anak-anak kami sampai heran-heran juga. Luar biasa. Nah, Pak Filipus Gaing bilang, lihat itu tendanya. Kan kami lewat terang baru. Jadi acaranya jadi. Itu aja sudah berangkat, Pak Alim itu masih nggak yakin. Betul nggak acaranya jadi atau tidak. Padahal Pak Filipus Gaing sudah meyakinkan jadi Pak Alim. Waktu kan belum ada telepon ke sini. Cuma lewat radio MAF saja jadi. Mereka sudah siap semuanya. Ya kenapa tiba-tiba bisa dibatalkan? Oke, saya nggak cerita lebih lanjut. Pokoknya Tuhan sayang Lundaya luar biasa. Amin. Sehingga terus terjadi. Dan perkembangan luar biasa. Tapi ini masalahnya. Rupanya setan masih terus berusaha menghancurkan Injil di tanah Lundaya ini dengan merusak pernikahan. Catat ini baik-baik. Iblis tidak berhasil menghancurkan sekolah teologi. Kalau kemarin Bapak siapa namanya yang dari perwakilan dari gubernur, Pak siapa? Udau Robinson mengatakan dia sebagai orang kenyang iri hati karena sampai hari ini di daerah
mana yang Apokayan, Kayan Ilir, semuanya itu gak ada sekolah teologi. Ini adanya cuma di pedalaman Krayan ini. Hebat sekali. Nah, iblis tidak berhasil menghancurkan sekolah teologi. Dan tetap ada. Dan tetap eksis sampai hari ini. Bahkan sampai sekarang banyak saudara kita dari Malaysia. Masih banyak yang dari Malaysia kuliah di sini? Masih ada ya? Dari Sulawesi Tengah. Dari anak-anaknya Nexon Balang. Dibawa dari suku Wana. Dari mana lagi tadi? Luar biasa. Tetap ada sekolah teologi. Sekolah-sekolah pendidikan. Dari STK, SD, SMP, SMA. Luar biasa. Tapi keluarga yang dihancurkan. Masa depan Krayan. Saya berkata masa depan Kabupaten Baru, Kabupaten Krayan. Itu ada di tangan semua keluarga. Masa depan Lundaya ada di semua pernikahan yang benar. Katakan amin. Apabila pernikahan gak dijaga baik-baik, terjadi perceraian, hancur tanah ini. Saya akan berikan berapa ayat firman Tuhan. Apa yang ada di benak Bapa kita di surga sejak awal sebelum ada keluarga. Buka Kejadian 2 ayat 8. Bagian multimedia ada di layar? Ada Alkitab? Oke, kalau ada baik tampilkan. Kejadian pasal 2 ayat 8. Maafkan saya, bagi yang sudah terlanjur kacau pernikahannya, maaf. Malam ini Tuhan mau memulihkan kalau kita bertobat. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, siapkan diri kalian dengan benar untuk ini. Sudah Kejadian 2 ayat 8? Oke. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya. Maaf, saya minta izin. Boleh tidak saya ganti kata manusia dengan kata keluarga? Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya itu. Boleh saya ganti atau tidak? Kenapa saudara setuju saya ganti kata manusia dengan keluarga? Cepat jawab. Karena memang ini kan Adam dan Hawa. Nah, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda, saya kagum pada firman ini. Ketika Yahweh Tuhan berfirman di ayat ini, manusia sudah ada atau belum? Keluarga sudah ada atau belum? Belum. Sebab dia bentuk tamannya dulu. Betul? Jadi taman itu dibuat dulu, baru ada keluarga. Nah sekarang saya tanya, walaupun tidak semua kita pernah melihat taman yang sesungguhnya secara fisik, secara natur alam. Tapi kalau kita mendengar kata taman, saya minta 30 orang menjawab bergantian. Mendengar kata taman, muncul apa di benak kita? Cepat. Keindahan, apalagi? Ayo yang belakang-belakang. Asri, apa? Nyaman. Apalagi mendengar kata taman. Ayo pemusik, anak-anak muda. Mendengar apa? Tamborin. Main. Nah itu suka main itu. Mengulang main. Oke, apalagi? Sejuk. Ayo yang belakang sana. Mendengar kata taman muncul apa? Damai. Bunga. Apalagi? 30 saya minta mana ini? Belum 10 juga. Apalagi mendengar kata taman muncul apa? Yang baju-baju putih. Apa? Indah. Teduh. Yang lain yang belakang saya. Ayo, yang depan diam. Yang belakang. Mendengar kata taman muncul apa di benak saudara? Yang belakang bisa bahasa Indonesia tidak? Kalau tidak saya pakai penerjemah bahasa Sunda ya di sini. Mendengar kata taman muncul apa di pikiran saudara? Yang belakang, ayo cepat jawab. Ayo, saya tunggu. Kalau saudara nggak jawab, saya nggak akan berhenti ngomong. Saya tunggu sampai besok, biar saja. Apa? Mendengar kata taman muncul apa? Apa? Yang belakang, ayo. Cepat, satu orang lagi. Mendengar kata taman muncul apa? Tadi indah, pohon, bunga, mak bermain, sejuk, teduh, nyaman. Sudah apa lagi? Satu orang lagi cepat. Apa? Air mengalir. Apa Pak? Menari. Menarik. Oke, itu masih bagian depan. Yang tengah belakang sana. Ayo, satu lagi. Menarik. Cepat. Apa?
Jangan takut salah. Apa yang muncul di benak saudara waktu mendengar kata taman? Apa? Sampaikan, saya nggak dengar. Alami. Damai, alami, betul. Saudara dengarkan. Inilah konsep keluarga dan rumah tangga yang ada di pikiran pencipta alam semesta. Sekarang bayangkan, kalau anak-anak kita lahir dan besar dalam suasana taman yang tadi saudara sebutkan lengkap, indah, damai, nyaman, bermain, menarik, teduh, apalagi bunga-bunga, pohon. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir dan bertumbuh dalam suasana taman? Cepat jawab, anak-anak kita jadi apa? Bahagia, sukacita. Enggak cuma itu. Apa? Radikal. Betul, radikal dalam hidup. Setuju. Apa lagi? Pintar, jenius, segar hidupnya. Apa Pak Mika? Hebat. Sekarang saya tanya, apa lawan katanya taman? Kebalikannya. Ayo cepat, apa lawan katanya taman? Apa? Jangan takut salah. Ya, yang baju putih. Hutan, padang belantara. Betul. Apalagi lawan katanya taman? Gurun. Apa? Rimba. Sampah. Semak belukar. Apa? Gersang. Betul. Ayo kita jujur. Menurut kita semua, keadaan keluarga, saya nggak bicara di luar kita. Bersyukur bahwa sampai hari ini sebagian besar kampung-kampung di daerah Krayan masih 100% Kristen. Belum ada yang lain. Nah, ini yang penting. Menurut kita semua, kita nggak usah lihat keluar Krayan. Di seluruh 5 kecamatan Krayan ini, setelah kita tahu kejadian 2 ayat 8, menurut kita semua, kira-kira suasana keluarga-keluarga Kristen di Krayan ini seperti taman atau seperti padang gurun kebanyakannya. Kira-kira, coba jawab. Saudara, dengarkan. Tidak mungkin ada anak-anak, baik dari anak-anak, remaja, sampai pemuda, akan terlibat kejahatan, mencari kepuasan di luar rumah, kalau di dalam rumah orang tuanya ada taman. Ngerti maksudnya? Kalau kita sebagai suami istri menciptakan taman dalam rumah tangga kita, menciptakan taman dalam pernikahan kita, percayalah anak-anak kita akan betah tinggal di rumah kita. Amin. Mereka tidak akan cari kepuasan di luar rumah. Tidak akan. Jadi maafkan saya bukan menghakimi. Tapi ketika saya mendengar banyak kerusakan terjadi dengan anak-anak muda Lundaya, baik yang di Krayan maupun yang di luar Krayan, itu menandakan bahwa rumah orang tua anak-anak yang rusak di luar itu adalah padang gurun. Anak-anak cari kepuasan, tapi tidak dapat. Ingat kesaksian Aditya tadi. Kenapa? Karena ayah ibu itu penting buat anak-anak. Kenapa saya tadi tanya dari awal? Kita bisa buat munafik di rumah atau di gereja? Jawabannya di gereja. Nah, ini penyebabnya. Ayah-ayah, bapak-bapak, dengarkan. Hanya ada satu penyebab anak-anak tidak hormat kepada orang tua. Bukan karena orang tuanya, bapaknya kurang gede badannya, kurang tebal kumisnya. Bukan. Sehingga anaknya takut. Tidak. Yang menyebabkan anak-anak tidak hormat kepada kita sebagai orang tuanya, karena kita perbuatan di rumah dan di gereja itu beda.
Saya minta anak-anak jawab ya, kalau kalian setuju ini. Jangan takut. Bicara yang jujur, iya atau tidak yang kencang. Ya, nanti kalau kamu jawab kencang, kuat, orang tuamu marah, laporkan saya. Nanti saya gantung orang tuamu. Gitu aja sudah. Begini anak-anak. Kalau kita di rumah suka bertengkar, ribut, ya pokoknya kita nggak harmonis di rumah. Tapi kalau kita mau ke gereja, begitu kita ayah ibu keluar rumah, langsung kita sok mesra, gandengan. Percayalah anak-anak kita muak melihat pemain sinetron kurang ajar. Sekarang anak-anak jawab, orang tua dia. Anak-anak, kalian setuju dengan pendapat saya? Dengar itu. Bertobat ini pemain sinetron ini. Siapa itu? Ayah ibu. Anak-anak marah. Bahkan saya melihat. Saya nggak tahu di Kerayan. Tapi ini di luar. Ketika saya melihat ada cukup banyak anak-anak pendeta. Hidupnya kacau. Padahal bapaknya pelayanannya bagus. Nah di situ saya mulai menyelidiki. Kenapa anak-anak pendeta ini jadi seperti ini, rusak hidupnya. Bahkan tidak sedikit anak pendeta ada di penjara. 2 bulan lalu saya pelayanan di salah satu penjara di Jawa Timur. Saya kaget. Ternyata ada salah satu yang dari ibadah itu lari keluar. Saya coba-coba ingat, saya seperti kenal ini orang. Akhirnya saya minta pengurus ibadah panggil. Dia nggak mau. Ya udah, nggak bisa dipaksa. Selesai, saya keluar cari anak itu. Saudara dengar, ternyata ini anak pendeta yang bapaknya saya kenal baik. Maka itu dia malu lihat saya, dia lari keluar. Karena dia kenal saya. Dia kena 9 tahun. Anak pendeta, kasus narkoba. Terus saya bilang, kamu gak usah malu bertemu om, saya bilang. Kamu tahu om kenal papamu dan papamu kenal om. Dia gak bisa ngomong, dia cuma nangis. Terus saya peluk dia, saya berkata, atas nama papamu, om minta maaf. Om tahu kamu kecewa dengan papamu. Wow, dia nangis. Nah ini masalahnya. Bapaknya khotbahnya bagus. Tapi di rumah bapaknya ini teroris. Nah saudara tertawa. Dengar ya. Teroris itu bukan ISIS. Teroris itu bukan orang ini orang itu, tidak. Dengarkan definisi kata teror. Teror itu kata bendanya, teroris itu orangnya. Kalau saudara punya kamus bahasa Indonesia, teror itu artinya cuma 2. Menakut-nakuti dan mengancam. Nah, ternyata di rumah banyak teroris. Siapa terorisnya? Orang tua yang nakut-nakuti anak. Sehingga anak-anak ketakutan kalau di rumah. Anak-anak merasa terancam. Gak bisa tenang tidur. Sebab pertengkaran orang tua. Ternyata waktu saya selidiki, di sekolah juga banyak teroris. Siapa terorisnya sekolah? Guru-guru. Jadi begini ya rekan-rekan guru. Satu-satunya tanda bahwa kita ini guru yang benar atau guru teroris. Maaf saya ngomong ini. Tanya anak-anak. Yang dari SD masih kelihatan jelas. Kalau anak-anak malas bangun pagi, sampai waktu mau sekolah, mama ribut sampai disiram air anak ini. Kenapa kamu gak bangun-bangun? Jadi kalau anak-anak malas sekolah, berarti gurunya teroris, itu aja. Karena takut. Tapi anak-anak yang sekolah semangat, gak usah dibanguni, bangun pagi, karena gurunya bukan teroris. Ngerti maksudnya? Apa itu teroris tadi? Nakut-nakuti, 2, mengancam. Nah, jadi guru-guru mudah-mudahan nggak ada yang jadi teroris di sini. Begitu pula ayah ibu jangan jadi teroris untuk anak-anak kita. Nah, anak ini kecewa sebab
khotbah bapaknya bagus di gereja, tapi di rumah tidak dilakukan. Anak itu marah dan kecewa. Ayat yang berikut. Bagaimana taman itu bisa kita ciptakan di rumah kita? Rindu buat taman di rumah? Ingat titiknya adalah rumah, bukan sekolah, bukan kantor camat, bukan gedung gereja. Di rumah. Itu yang penting. Kita buka sekarang Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat yang ke-25. Ayo pulang dari sini, semua kita memeriksa diri. Ini luar biasa. Saya tuh kagum melihat orang-orang kerayan ini. Saya ingin tahu, jumlah rumah penduduk di Longlayu ini berapa? Kira-kira ayo. Siapa yang tahu? Rumah penduduk berapa? Kira-kira. Belum pasti, kira-kira saja. Siapa yang tahu? Pak Camat, berapa jumlah rumah di Longlayu? Ada 200-an. Betul nggak? Coba. Ini yang jawab orang Longbawan. Nggak usah dipercaya ini. Orang Longlayu. Berapa jumlah rumah kira-kira? Berapa? Rumah. Bukan jumlah kakak. Rumah, saya minta 200. Kok kelihatannya sedikit, gak banyak. Oh, di belakang-belakang sana. Nah, ini pun luar biasa. Oh, aja rumah 200. Penduduknya berapa? Longlayu berapa? Berapa? 800. Oh, enggak ada 1000. Nah, ini lebih hebat lagi. Ayo, dengar ya anak-anak kota ini, dengar. Rumah 200, penduduk 800, terima tamu 2000 lebih. Ini rumah karet. Yang bisa melar itu loh. Saya pikir begitu. Loh, betul nggak? Loh, ini kalau dihitung nggak masuk akal. Penduduknya 800. Gimana Pak Gembala? Gembala Longlayu? Kenapa? Diskusi apa? Oh, jumlah penduduk. Jadi kira-kira berapa? 2 gereja atau GKPI dengan GKI ya? Ya, GKI 359, kalau GKPI 300 lebih. Iya, betul. Nggak sampai 800 berarti. Nah, itu kan luar biasa. Penduduk nggak sampai 800, rumah cuma 200, terima 2000 orang. Apa tidurnya digantung? Ini buat saya itu bingung betul mikirnya. Aneh bukan? Luar biasa. Ini untuk selama acara 5 hari. Berasnya perlu berapa banyak ini? Ayo, siapa tahu? Berapa kira-kira? Hitungannya kaleng atau kilo di sini? Kaleng. Satu kaleng itu berapa kilo? 15. Oke, panitia bagian konsumsi. Berapa banyak kaleng? Ratus atau ribu kaleng ini? Berapa Pak? Cepat, mana konsumsi? Berapa? 5 kaleng. 5 kaleng 1 kakak untuk 5 hari. Oh, oke. Berapa keluarga yang dipungut? 3. Cuma GKI saja, keluarga GKPI. Jadi yang dipungut termasuk GKPI tidak? Sumbangan berasnya juga. Sumbang. Oh, pungutan wajib GKI 1 keluarga 5 kaleng. Jadi 330 itu berapa kakak? 80 kakak kali 5, jadi 400 kaleng kira-kira. Tambahan dari GKPI, itu berapa kilo makannya? Kerbau berapa ekor yang disembelih? Berapa ekor? Panitia. Cuma 3. Oke, berarti ada yang makan tulang juga ini. Ya, dan ini sungguh luar biasa. Buat kami orang kota itu nggak masuk akal. Penduduk cuma nggak sampai 800. Pak Ketua Wilayah ini pusing bener mikirnya. Babi 18 ekor. Woi, luar ayam. Ayamnya berapa itu? Nah, ini loh. 2000 orang, bagaimana tidurnya rumah 200, isi berapa satu keluarga ini? Tepuk tangan buat orang Longlayu. Panitia luar biasa. Bangun tenda sebesar ini juga mengagumkan sekali. Nah, betapa indahnya suasana gembira ini gak cuma waktu konferensi daerah. Tapi tiap hari terjadi suasana sukacita di rumah. Itulah taman yang dirindukan anak-anak. Betul? Iya, tepuk tangan. Oke, sekarang ini. Ini yang menyebabkan taman rusak jadi padang gurun.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ibu bapak saudara-saudara, walaupun secara eksplisit jelas Efesus pasal 5 dari ayat 21 sampai 33 itu tentang suami istri, itu jelas. Tapi saya percaya Efesus pasal 4 ini juga tentang keluarga. Kalimat terakhir saya baca, karena kita adalah sesama anggota. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang memberikan gambaran pernikahan suami istri hanya boleh satu. Tidak ada poligami. Kenapa? Karena buat surga pernikahan itu adalah hubungan apa dengan apa? Saya sudah begini loh, masa nggak ngerti ya saudara ini. Hubungan apa dengan apa? Kepala dengan tubuh, bukan pikiran. Kepala itu siapa? Bukan Taurus Tulus. Ini keluarga, suami istri. Kepala itu siapa? Suami. Tubuh itu istri. Nah, bayangkan kalau ada tubuh satu, kepala dua, itu monster. Betul? Jadi harus satu istri, satu suami. Kalau ada satu kepala, dua tubuh, itu namanya kembar siam. Betul? Maka itu Alkitab ini luar biasa. Hanya satu kepala dan satu tubuh. Nah, hukum yang Tuhan beri, dengar ya, tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi sebuah pernikahan kecuali yang satu berdusta pada pasangannya. Siapa setuju? Betul? Dengar yang belum menikah, tidak ada hal yang lebih menyakitkan dalam pernikahan kecuali ada dusta. Istri didustai suami, suami mendustai istri, itu sakit sekali. Betul tidak jawab ini? Nah, maka itu anak-anak muda dengar firman. Tidak boleh ada dusta. Ketika ada dosa, catat, ketika suami istri ada dosa, disitulah dua orang ini saling berdusta. Karena ada dosa. Maka itu jaga diri baik-baik. Izinkan saya katakan ini. Pertama kali saya ke kota Tarakan. Pertama kali. Saya nggak tahu sekarang karena sudah keadaan berubah. Waktu itu belum ada hotel yang berbintang. Jadi kelasnya kelas melati, kelas losmen. Saya sudah coba cari losmen yang bagus, yang bersih. Saya tidak ketemu di Tarakan. Waktu itu saya nginap pertama di rumah orang, bukan di losmen. Waktu Bapak pilot Philip, masih ingat ya? Yang orang Taiwan itu. Nah saya bilang, Pak Philip, aduh saya ini susah kalau menginap di Tarakan ini. Gak ada hotel bersih. Maafkan saya harus ngomong ini ya saudara. Dengarkan, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Hampir tidak ada losmen di Tarakan yang gak ada pelacurnya. Saya berkata salah atau benar? Ngeri sekali. Waktu itu ya, sejak ajalnya hotel bintang semuanya sudah mulai lain keadaannya. Nah ini yang berbahaya buat kita yang harus lewat Tarakan dulu waktu itu ya, karena ke Malino, ke mana lagi yang saya masih jarang. Tapi semuanya ke Tarakan, sekarang sudah mulai banyak pesawat. Nah, ini yang perlu dijaga dalam hidup suami istri. Jangan ada dusta. Ketika dusta terjadi dalam pernikahan, disitulah neraka terjadi. Disitulah padang gurun terjadi. Disitulah taman itu rusak. Tolong multimedia Malaki 2:16. Lihat. Satu-satunya buku di dunia ini. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Satu-satunya buku yang ada pernyataan ini. Malaki 2:16.
Catat ya ibu bapak saudara-saudara. Hanya Alkitab yang punya kalimat ini. Buku lain tidak ada. Diperkirakan sejak ditemukannya mesin cetak pada abad yang ke-15 yang lalu. Sampai hari ini lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul buku ada di dunia. Dan dari 5 juta lebih judul buku ini hanya Alkitab yang ada. Saya baca. Sebab aku membenci apa? Perceraian. Maka itu ketika saya mendengar di daerah Krayan jumlah perceraian meningkat, disitulah kehancuran terjadi. Tolong para gembala, setiap orang yang mau menikah harus dikonseling baik-baik supaya tidak ada perceraian. Saudara, ayat ini ditentang. Saya ulangi, sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel. Jadi Tuhan kita bukan hanya tidak suka orang bercerai, tapi dia benci. Ingat ini baik. Kenapa dia benci perceraian? Anak-anak, walaupun orang tua kalian tidak bercerai, tapi saya tanya, wakili generasimu, anak-anak muda yang lain. Dengarkan. Kiamat buat anak-anak bukan karena tsunami, bukan karena gempa bumi, bukan karena gunung meletus, bukan. Kiamat buat anak-anak ketika mereka mendengar pernyataan yang melahirkan mereka, yaitu ayah ibunya, berkata gini, mulai sekarang kamu milih mau ikut bapak atau ikut mama. Ketika ayah ibu bercerai, anak-anak itu hancur. Anak-anak setuju saya ngomong ini? Yang kuat suaramu, setuju? Dengar orang tua. Sebab anak-anak tidak bisa milih, suruh ikut salah satu. Jadi saya tidak tahu apakah dalam sidang konferensi ini akan ada keputusan apa, saya tidak tahu bentuknya. Dengarkan pernikahan, dengarkan suami istri. Sungguh hati saya hancur kalau melihat orang tua bercerai. Anak-anak itu terluka. Betul tidak saya ngomong ini? Tiap kali ada perceraian, anak-anak itu luka. Mereka kan bingung mau ikut siapa. Keluarga-keluarga yang berbahagia. Walaupun kata krayan surga dunia sudah jarang kita dengar. Tapi kalau hari ini kita mengambil keputusan, semua pernikahan harmonis, bahagia, maka kembalilah krayan surga dunia. Amin, tepuk tangan saudara. Jaga pernikahan kita. Kepada anak-anak muda, dengarkan baik-baik. Dan kepada ibu bapak, suami istri yang sedang merencanakan perceraian, dengar. Saya menyimpulkan ada ribuan ayat di seluruh Alkitab tentang pernikahan. Ada ribuan ayat. Nah, saya coba kumpulkan semuanya. Saya menarik satu garis. Ternyata begini. Tidak akan ada orang menikah bisa ketemu yang cocok. Itu tidak ada. Maka itu anak-anak muda, kalau kamu sudah pacaran sampai 16 kali putus terus, jangan cari yang ke-17 goblok. Nggak akan ketemu yang cocok. Alkitab berkata, kalau sampai ada orang ingin menikah dapat yang cocok, menikahlah dengan mayat. Itu baru cocok. Saya kaget juga. Masa menikah dengan mayat? Karena begitu dahsyatnya pernikahan itu. Jadi nggak akan ada cocok. Jadi suami istri dengarkan, kalau kita nggak cocok dengan pasangan kita, lalu kita ceraikan dia dan kita cari lagi, percayalah nggak akan ketemu yang cocok. Kok nggak amin sih ini orang-orang? Berarti mau cerai semuanya. Betul? Bisa ketemu yang cocok? Tidak bisa.
Maka itu dalam hukum pernikahan ini yang saya temukan. Ampuni. Amin. Mengampuni itu memulihkan semuanya. Ayat 26. Kembali ke Efesus 4. Ayat 26. Jadi Tuhan kita suka atau tidak suka atau benci perceraian? Benci. Ingat itu. Maka kita yang mau cerai stop. Nggak ada gunanya. Ampun.